PT Pertamina, anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patraniaga, PT Pertamina Patraniaga, mega korupsi, kasus dugaan korupsi, dugaan praktik pengoplosan Pertalite, atau RON 90 menjadi Pertamax. Indonesia kembali diguncang oleh kasus korupsi terbesar dalam sejarahnya. Kali ini melibatkan PT Pertamina, perusahaan energi milik negara. Berikut adalah nama-nama dari 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini terkuak setelah Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Ship Holding serta kontrak kerjasama atau KKKS selama periode 2018 sampai dengan 2023. Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan hampir mencapai 1.000 triliun atau setara dengan 1 kuadriliun rupiah, yang menjadikannya sebagai kasus korupsi terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. fenomena antrian panjang kendaraan mengantri cukup lama untuk membeli BBM di SPBU ini. Guna mencegah antrian panjang yang terjadi. Kasus dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina yang terungkap baru-baru ini telah memicu gelombang kemarahan di kalangan netizen. Salah satu modus operandi yang disorot adalah dugaan pengoplosan bahan bakar bersubsidi, yaitu Pertalite RON 90 dengan Pertamax RON 92 yang kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini tentu saja tidak hanya merugikan negara, tetapi juga konsumen yang merasa ditipu dengan kualitas bahan bakar yang tidak sesuai. Kemarahan netizen ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Mereka menuntut penegakan hukum yang tegas serta reformasi sistemik untuk memastikan BUMN seperti Pertamina dikelola dengan transparan dan akuntabel. Di negeri ini, keadilan hukum seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan sosial. Namun, kenyataannya seringkali berbanding terbalik. Hukum seolah tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum berat atas pelanggaran kecil, sementara para koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah justru mendapat perlakuan yang berbeda. Sudah banyak kasus yang menggambarkan ketimpangan ini. Contohnya saja, seorang lansia yang mencuri kayu karena keadaan ekonomi harus mendekam di balik jeruji besi, sementara pejabat yang terbukti menyelewengkan dana publik mendapatkan vonis ringan, bahkan bisa tetap menikmati remisi hukuman. Mengapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kekuasaan dan uang mengontrol hukum, sistem peradilan yang lemah, serta minimnya perhatian terhadap keadilan sosial. Ratusan anggota DPR mengucap sumpah menurut agama masing-masing. Dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa adalah bentuk kepedulian terhadap nasib bangsa.
Mahasiswa sebagai agen perubahan menegaskan bahwa kebijakan yang tidak adil harus dilawan. Di bawah kepungan gas air mata dan pagar kawat berduri, mereka tetap bertahan. Teriakan mereka adalah suara rakyat, dan sejarah telah membuktikan ketika mahasiswa bergerak, perubahan bukan sekedar harapan, melainkan adalah sebuah keniscayaan. Poster, spanduk, dan suara lantang memenuhi udara, menandakan bahwa perlawanan ini bukan sekedar emosi sesaat, melainkan gerakan yang lahir dari kesadaran kolektif dan ketidakadilan. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak zaman penjajahan, penguasa pribumi sudah terbiasa mengambil hak rakyatnya sendiri. Gaji buruh yang seharusnya mereka terima justru masuk ke kantong para pejabat yang bekerja sama dengan para penjajah. Mereka disebut priai, golongan elit pribumi yang lebih berpihak kepada penjajah daripada rakyatnya sendiri. Mereka tidak segan untuk mengambil bagian dari upah buruh dan hasil bumi yang seharusnya menjadi hak pekerja. Setelah merdeka, korupsi tetap tumbuh subur. Di era Orde Lama, krisis ekonomi membuat rakyat makin menderita, sementara para pejabat memperkaya diri dengan memanipulasi anggaran negara. Di saat rakyat sulit mencari makan, uang negara malah digunakan untuk proyek mercusuar yang tak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Masuk ke era Orde Baru, korupsi mencapai level tertingginya. Nepotisme merajalela, pejabat dari kroni-kroninya menguasai bisnis besar, sementara rakyat tetap dalam kesulitan. Uang negara habis dijarah, utang luar negeri melonjak, tapi pembangunannya hanya dinikmati segelintir orang. Rakyat akhirnya bangkit. Reformasi 1998 menumbangkan Orde Baru dengan harapan korupsi bisa diberantas. Tapi kenyataannya, Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. korupsi justru semakin berkembang. Dari proyek-proyek fiktif hingga dana bansos yang dikorupsi. Bahkan perusahaan negara seperti Pertamina pun ikut mencuri hak rakyat. Kasus ini mengingatkan publik pada kasus korupsi Pertamina di era 1970-an, di mana perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan akibat korupsi dan mismanajemen. Kala itu, utang Pertamina mencapai sekitar 30% dari produk nasional bruto Indonesia, memaksa pemerintah melakukan bailout besar-besaran yang hampir menggandakan utang luar negeri Indonesia. Sebagai respon atas skandal ini, pemerintah Orde Baru melakukan beberapa langkah reformasi di Pertamina, termasuk pembatasan wewenang direktur utama serta peningkatan pengawasan terhadap keuangan perusahaan. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh IDGS Northwestern, yaitu IDGS Working Paper nomor 37 tentang kegagalan monopoli minyak negara Indonesia, Pertamina krisis tahun 1975 sampai 1978. Menurut jurnal tersebut, pada tahun 1975, perusahaan minyak Indonesia yaitu Pertamina jatuh ke dalam krisis utang dan memaksa pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan perusahaan. Pembahasan mengenai krisis Pertamina 1975 telah berfokus secara berlebihan pada korupsi sebagai faktor penentu kegagalan. Mereka berpendapat bahwa kinerja buruk Pertamina diakibatkan oleh kombinasi sifat minyak Indonesia dan industri gas, ketidakmampuan birokrasi, praktik korupsi, ekspansi yang berlebihan, dan keadaan pasar keuangan global selama ledakan minyak tahun 1970-an. Adapun jurnal menurut Peter McCauley, yaitu tentang beberapa konsekuensi dari krisis Pertamina di Indonesia. Peter mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 1974,
Ketika tampaknya ledakan minyak akan memperkuat peran Pertamina yang sudah dominan dalam kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia, kesulitan keuangan yang parah menimpa perusahaan. Pada bulan Maret 1975, pemerintah Indonesia terpaksa turun tangan untuk menopang Pertamina. Dan investigasi selanjutnya yang berlanjut hingga tahun 1976 mengungkapkan serangkaian kesalahan perhitungan bisnis yang luar biasa, yang telah menyebabkan perusahaan menumpuk utang yang secara resmi mencapai lebih dari 10 miliar US dollar, sebagian besar dalam mata uang asing. Pada saat itu, korupsi di Indonesia telah menarik banyak perhatian, sehingga mungkin tidak mengherankan bahwa sisi lain dari kasus Pertamina yang luar biasa ini, terutama peran dari Dr. Ibnu Sutowo, yang paling banyak mendapat sorotan. Namun kasus ini juga menjadi cerminan bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, korupsi dapat terus berulang di berbagai sektor pemerintahan. Kasus korupsi Pertamina tahun 1976 menjadi salah satu pelajaran penting dalam sejarah Indonesia. Ini menunjukkan betapa besarnya dampak korupsi terhadap ekonomi dan pembangunan negara.